Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. As-sholatu jami'ah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an akhwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atin dhikra sayadhakkar man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yasla an-naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa.
سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Fa innahu khairuz zadi taqwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalimat takbir berkumandang dari menara-menara dunia, bergema mengguncang setiap dada hamba yang bertakwa, mengasuh jiwa-jiwa yang mulia. Kalimat takbir yang melambangkan keagungan dan kebesaran Allah, mempersatukan bangsa dan umat beragama di seluruh semesta. Kalimat takbir memancarkan energi tanpa batas, mewujudkan kesatuan dunia dan akhirat, kesatuan natural dan supranatural, kesatuan ilmu, kesatuan agama samawi, kesatuan umat, kesatuan bangsa, kesatuan kemanusiaan, kesatuan kepribadian manusia, dan kesatuan alam semesta. Para hamba berdiri, rukuk, sujud serentak di hadapannya dalam kekusukan dan ketundukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pagi ini kita mengenang kembali peristiwa beribu tahun yang lalu. Peristiwa yang melambangkan keteguhan iman, keikhlasan, dan ketundukan kepada penguasa semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, kisah pengorbanan dan cinta, tentang keikhlasan yang meresap dalam jiwa hingga tersingkirkan bujuk rayu setan durjana yang selalu berupaya memalingkan manusia dari jalannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bertahun-tahun Ibrahim menunggu kehadiran buah hatinya yang pasti akan mengisi relung jiwanya, akan dicintainya dengan segenap hati. Tatkala buah hatinya hadir di usianya Ibrahim yang tak lagi muda, Ibrahim dihadapkan kepada pilihan yang tidak mudah antara tetap bersama dengan anaknya Ismail atau mengikuti perintah Tuhannya, yaitu menempatkan istri dan anaknya di suatu negeri yang tandus, yang jauh dari tempatnya berada. Hanya karena pasrahan dan ketundukannya yang terpatri dalam jiwa, maka dia memilih mengalahkan keinginannya dan mengikuti perintah Tuhannya. Maka dia berkata, Rabbana inni askuntu min dzurriyyati biwadin ghairu dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menempatkan sebagian keturunan kami di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ini adalah puncak pengorbanan yang bisa dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Tuhannya, yang meluluh lantakkan seluruh keakuannya, yang ada tinggal kepasrahan dan taatan pada perintahnya, dengan sebuah keyakinan yang menyala Tuhannya tidak akan menyia-nyiakannya. Beberapa tahun setelah Ismail dewasa, saat Ibrahim begitu sayang kepadanya,
ia kemudian bermimpi untuk menyembelih, mengorbankan putra tersayangnya. Nabi Ibrahim bingung harus bagaimana menyikapi mimpinya. Ia tidak langsung membenarkan mimpi tersebut, namun tidak juga mengingkarinya. Nabi Ibrahim selalu merenungi dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 malam, ia selalu bermimpi yang sama. Akhirnya Ibrahim meyakini dan membenarkan bahwa mimpi tersebut datang dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan harus dilaksanakan. Nabi Ibrahim pun menyampaikan mimpinya tersebut kepada Ismail. Dalam Al-Quran diabadikan, falamma balagha sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkan bagaimana pendapatmu. Quran surat As-Saffat ayat 102. Mendengar hal tersebut, Ismail menjawab dengan ikhlas dan tegas. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah pisau berada di leher Ismail dan Ibrahim sudah merasa menyembelih Ismail, keajaiban datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali pisau tersebut tidak melukai Ismail dan tidak meninggalkan luka sedikitpun. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya sekaligus menjawab berbagai pertanyaan Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menjawabnya melalui surat As-Saffat ayat 104 dan 108. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim ujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jamaah rahimahullah, kisah ini menjelaskan kepada kita siapa Ibrahim, siapa Ismail. Mereka telah memenangkan pertempuran, mengalahkan keakuan, egoisme, dan hawa nafsu duniawi. Pengorbanan Nabi Ibrahim menjadi kisah yang membuktikan bahwa perintah yang datang dari Allah akan berakhir dengan hikmah serta kebahagiaan yang lebih baik. Sebagai seorang ayah yang begitu besar cintanya kepada anaknya yang soleh, yang berbakti, merupakan ujian yang berat. Pengorbanan Ismail dalam kisah tersebut, jika saja ego duniawi, anania, keakuan yang dimiliki Nabi Ibrahim, yakni kecintaannya terhadap Ismail, ia pertahankan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkan perintahnya, maka ia tidak akan melihat kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim dan Ismail menunjukkan keikhlasan yang luar biasa. Keduanya mampu melampaui makom ikhlas. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya untuk Allah. Begitupun Nabi Ismail rela mengorbankan dirinya sendiri, mengorbankan egonya,
rela disembelih untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah lebih besar daripada kecintaannya kepada diri sendiri. Jamaah rahimakumullah. Dan kini mari kita tengok diri ini. Pantaskah kita mengaku sebagai hamba yang berbakti? Benarkah kita sudah berkorban? Benarkah kita melakukan semuanya dengan tulus? Atau jangan-jangan kita justru berani mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri? Kita berkorban agar dianggap sebagai orang yang kaya, sebagai orang yang berkecukupan, untuk mendapatkan pujian dari manusia. Padahal Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengabdi dengan ikhlas kepada Allah dalam menjalankan agamanya. Jamaah rahimakumullah, marilah kita menghitung-hitung hasil perdagangan jiwa raga kita terhadap Allah. Sudah pantaskah kita menerima imbalan dari Allah? Mana amal ketaatan, pengorbanan, keikhlasan dan pengabdian kita? Benarkah kita sudah ikhlas berbakti menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah, mengabdi dan berbakti kepadaku. Jamaah rahimakumullah, semoga Allah mengampuni kelemahan-kelemahan kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, serta melimpahkan rahmat dan ridhonya. Selanjutnya, marilah kita tundukkan kepala, kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan, rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur pengumuman dipaksa dengan sembal sudah juta dan dosa Rp6.000. Saya Komulau Khairul Jaya. Amin.
golek iki besok lagi. Wis arep balik di Siap. Alhamdulillah. Bapak bisa ayo. Sekarang kota ini Pak Ed, Sudaryo. Nakon daw.